Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revaldi Maputrianto dengan NIM 1022230257. Saya akan menjadi host pitching hari ini. Dalam perusahaan kami, kita akan mempitching aplikasi yang kami buat, yaitu Nusa Talent. Oke, di sini ada biodata saya. Saya adalah nama saya Revaldi Maputrianto dengan NIM 1022230257. Seperti saya bilang tadi, saya adalah mahasiswa Telkom University dengan dalam eh, jurusan Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi. Oke, Oke, di sini adalah definisi kebutuhan sistem fungsional requirement. Di sini aplikasi kami ini ingin menyelesaikan banyaknya masalah dalam merekrutasi. Itu proses rekrutasi manual yang menyita waktu, yang menyebabkan keterlambatan data ganda dan kurang transparan. Sistem Nusa Talent perlu memenuhi kebutuhan fungsional seperti ini, seperti berikut ini. Ini adalah beberapa. Pertama dari job manajemen lowongan pekerjaan. Di sini HR bisa membuat dan mengedit, mempublikasi dan menghapus lowongan pekerjaan. Setiap lowongan pekerjaan harus mencakup detail seperti posisi, deskripsi, pekerjaan, kualifikasi, lokasi, dan batas waktu pendaftaran. Oke, di sini ada pendaftaran dan pengelolaan lamaran. Di sini apa sih? Sistem harus menyediakan portal bagi calon pelamar untuk mendaftar, untuk membuat CV dan dokumen pendukung secara online, serta melacak status lamaran mereka. Sistem juga harus secara otomatis menyimpan data pelamar dan dokumen dalam basis data terpusat. Setelah itu ada penyaringan dan penilaian pelamar. Pastinya di sini ini sangat dibutuhkan karena uh, kita ini untuk menerima karyawan baru, kita harus menyeleksi juga kan pastinya. Nah, di sini tuh ada fitur yang bisa ini melakukan penyaringan lamaran berdasarkan kualifikasi yang telah ditentukan seperti pendidikan, pengalaman kerja, keyword pada CV. Sistem juga harus mendukung penjadwalan wawancara seperti sinkronasi kalender dan pencatatan hasil penilaian dari setiap tahapan seleksi. Setelah itu ada pelaporan dan analisis. Nah, di sini tuh sistem harus mampu menghasilkan laporan terkait proses rekrutasi seperti jumlah lamaran per posisi, efektivitas sumber rekrutasi, durasi rata-rata proses seleksi, dan status pelamar secara keseluruhan. Laporan ini penting untuk evaluasi dari HR untuk mengambil keputusan manajemen. Oke, tunggu. Oke, di sini ada use case diagramnya. Di sini pelamar akan mengolah lamaran dan extension point, melacak status pesanan. Setelah itu, ini tuh lamaran ini sudah include pendaftaran lowongan. Setelah itu ada tim HR. Tim HR ini bisa mengelola lowongan pekerjaan, melakukan seleksi pelamar, serta mengakses laporan dan analisis. Nah, di sini tim manajemen juga bisa mengakses laporan dan analisis tersebut. Berikut adalah kriteria atau use case description-nya. Di sini ada lamaran, mengelola lowongan pekerjaan, melakukan seleksi pelamar, mengakses laporan dan analisis. Oke. Dalam di sini tuh ada kita dibolehkan untuk mengelola lamaran. Dalam kriteria pertama ini lamaran, kita pelamar dapat melihat lowongan mendaftar, mengunggah dokumen dan melacak status lamaran secara online. Setelah itu ada preconditionnya, yaitu pelamar memiliki akses internet, sistem Nusa Talent aktif, dan lowongan sudah berpublikasi. Jadi
eh, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini bisa membaca PPT yang saya berikan nanti kepada kalian untuk setelah pitching ini selesai. Oke, di sini ada activity diagram. Nah, di alur proses rekrutasi ini ada HR membuat lowongan kerja, setelah itu akan meneruskannya kepada sistem. Sistem itu akan mempublikasi pekerjaan tersebut dan pelamar akan mengakses portal Nusa Talentnya dan akan mendaftar dan memilih uh, pekerjaannya. Setelah itu uh, dan unggah dokumennya. Setelah itu dokumen itu akan disimpan pada sistem. Setelah itu HR akan mencek dokumennya. Setelah itu HR akan membuat keputusan nih apakah lolos atau tidak. Nah, jika lolos dia akan tidak dulu ya. Jika tidak akan mengirim notifikasi ke pelamar. Jika tidak berhasil masuk, setelah itu jika berhasil di sini mereka akan menjadwalkan wawancara, mengirim undangan wawancara, menerima undangan, melakukan wawancara, seperti biasalah, kayak akan mengirim undangan wawancara pada sistem. Sistem ini akan mengirimnya ke pelanggan dalam pelamar. Nah, pelamar ini akan melakukan wawancara. Nah, hasil wawancara itu akan disimpan pada sistem. Nah, di sini di sistem itu akan dicek lagi oleh HR. Dan setelah itu sistem ini akan merubah status apakah lulus atau tidak dari hasil wawancara ini tersebut. Nah, dari sini tuh jika lulus HR akan menawarkan pekerjaan kepada pelamar dan pelamar itu akan menerimanya atau tidak, ya terserah mereka. Nah, di sini ada ini jika gagal mereka akan mengirim notifikasi kepada penolakan kepada pelamar. Setelah itu pelamar akan menerimanya. Oke, berikut adalah mockup yang kami buat untuk ide kami, yaitu Nusa Talent tersebut. Di sini tuh ada saya sebagai HR-nya dan di sini ada beberapa kandidat-kandidat. Nah, di sini tuh ada yang shortlist hire, dan ini ada job openingnya ada berapa. Nah, ini jika diperkenankan kita akan membuat aplikasi ini dengan ide ini seperti jika dibolehkan untuk dari atasan. Oke, ini sekian dari pitching saya atau presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.